Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Dwi Asri. Saya dari kelompok 9. Di sini perwakilan dari kelompok 9 terdiri dari 3 orang. Dua rekan saya yang lainnya itu Amrina Rosyada dan yang satunya itu Delia Lamayanti. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang materi ANOVA. Kami akan menjelaskan apa itu ANOVA. ANOVA sendiri itu merupakan singkatan dari Analysis of Variance, di mana ANOVA ini merupakan suatu metode yang signifikan untuk menguji suatu rata-rata dari nilai K atau jumlah kelompok soal, di mana K itu lebih besar dari 2. Nah, yang selanjutnya fungsi dari ANOVA ini sendiri itu untuk memudahkan analisis beberapa kelompok sampel serta mengetahui signifikan perbedaan rata-rata dari jumlah kelompok sampel atau soal. Kemudian yang selanjutnya itu ada hipotesis. Ada 2 hipotesis dari ANOVA atau Analysis of Variance ini. Yang pertama H0, yang kedua H1, di mana H0 ini itu semua perlakuannya itu memiliki rata-rata yang sama, sedangkan H1 itu memiliki rata-rata yang tidak sama. Nah, secara sistematisnya H0 ini dapat ditulis dengan secara sistematis. H0 itu dapat ditulis dengan rumus H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu-K. Kemudian untuk H1 nya sendiri itu mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, sama dengan mu-K. Kemudian yang selanjutnya ANOVA ini terbagi menjadi 2, yaitu ANOVA 1 arah dan yang kedua itu ANOVA 2 arah. Di mana ANOVA 2 arah ini juga itu terbagi menjadi 2 lagi. Yang pertama itu ANOVA dengan interaksi dan yang kedua tidak dengan interaksi. Nah, setelah ini saya akan memberikan contoh untuk ANOVA 1 arah. Baiklah, di sini saya masuk ke contoh soal ANOVA 1 arah, di mana soalnya itu yang pertama, manajer di bank memiliki 3 orang teller dan beban kinerja teller terlihat dari jumlah customer per hari. Semua teller meminta gajinya dinaikkan. Kemudian manajer tersebut membuat klaim bahwa tidak semua beban kinerja teller itu sama. Sebelum mengambil keputusan, manajer tersebut melakukan penelitian jumlah kinerja atau beban kerjanya setiap teller setiap harinya selama kurang lebih 6 hari. Didapatkan data sebagai berikut. Yang pertama, teller pertama 45, 56, 47, 51, 50 dan 45. Teller kedua 55, 50, 53, 59, 58 dan 49. Kemudian teller ketiga itu 54, 61, 54, 58, 52 dan 51. Kemudian yang ditanya adalah apakah beban kerja teller itu sama. Nah, langkah yang pertama yang kita bisa lakukan adalah 1, dengan mengelola data soalnya terlebih dahulu. Mengelola data teller 1, 2 dan 3-nya. Pengelolaan data soal. Oke, di sini untuk mengelola data soalnya, kita untuk teller pertama X1-nya kita masukkan ini sampel soalnya. Kita masukkan nilainya 45, 56, 47,
51, 50, dan juga 45. Kemudian untuk X1 nya itu ada 49. Nah, ini X1 tinggal dikurangin dengan X bar 1. Untuk selanjutnya itu X1 dikurang X min 1 tutup kurung kuadrat. Tinggal masukin aja 45 dikurang dengan X1 49 itu 4 akar 2 pangkat 2 maksud saya. Kemudian 56 dikurang 49 7 akar 2, ini 2 akar 2 1. Nah, begitupun juga dengan teller 1 dan teller 3. Di sini kita jumlah dari difference 1 kuadratnya itu hasil dari ini 90. Oke, untuk yang teller kedua dan teller ketiganya itu caranya sama saja seperti teller yang pertama. Yang selanjutnya itu masuk ke pembahasan hasil. Nah, di pembahasan hasil ini yang pertama kita akan mencari hipotesisnya dulu, menentukan hipotesis statementnya. Nah, yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada H0 dan H1, dimana H0 ini mengandung persamaan, sementara untuk H1 itu tidak mengandung persamaan. Kemudian langkah yang kedua adalah kita mencari level of signifikannya. Nah, level of signifikan ini biasanya udah ditentuin 0,05 atau 5%. Yang ketiga itu kita mencari degree of freedom atau DF-nya atau rejection area. Nah, dimana kita mencari DF ini ada DF numerator dan DF denumerator. Rumusnya adalah K-1, dimana keterangannya K itu adalah jumlah kelompok soal. Kemudian kita tinggal memasukkan nilai jumlah kelompok soalnya. Ini tadi ada teller 1, 2, dan 3. Jumlah kelompok soalnya itu ada 3. Tinggal masukin hasilnya itu 2. Kemudian mencari DF denumerator, dimana rumusnya itu adalah T dikurang K. T itu adalah jumlah total sampel. Nah, di sini tinggal kita masukin aja jumlah total sampelnya itu ada 18. Terhitung dari gabungan dari teller 1, 2, dan 3-nya yang ini. Itu jumlahnya 18. Nah, 18 itu dikurang dengan K atau jumlah kelompok soal yang tadi. Itu hasilnya 15.
Langkah yang selanjutnya adalah mencari value atau untuk mendapatkan F kritikalnya. F itu kita tinggal memasukkan DF numerator sama DF denumerator dengan level of signifikannya 0,05 atau 5%. Hasilnya tadi saya sudah mencari hasilnya 3,68. Nah, ini merupakan F critical. Yang selanjutnya itu langkah keempat, dimana kita menentukan decision rule. Nah, decision rule ini ketika F itu lebih besar dari hasil, maka harus menolak suatu hipotesis. Kalau begitupun dengan F hitung, itu nilainya kurang dari hasil yang selanjutnya. Jika F hitung nilai kurang dari hasil, maka kita harus menentukan value-nya. Maksud saya adalah fail to reject. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah tes statistika. Dimana tes statistika ini ada within dan between. Kita harus mencari within dan betweennya serta X totalnya. Nah, yang pertama itu within. Rumusnya adalah jumlah dari difference 1 kuadrat ditambah jumlah difference 2 kuadrat ditambah jumlah difference 3 kuadrat per T dikurang K, di mana T ini sendiri tadi jumlah total sampel, kemudian K ini jumlah kelompok soalnya. Nah, di sini kita langsung masukin aja nilainya, di mana nilai dari nilai dari jumlah D1 kuadratnya itu tadi itu 90. Kemudian nilai jumlah dari difference 2 kuadratnya 84, dan yang ketiga itu hasilnya 72. Tinggal kita masukin aja 90 ditambah 84 ditambah 72 per T nya tadi 18. T-nya tadi 18, jumlah total dari semua sampel itu 18 dikurang dengan jumlah kelompok soalnya itu ada 3, terdiri dari telur 1, 2, dan 3. Kemudian tinggal kita cari hasilnya. Nah, untuk hasilnya itu didapatkan 16,4. Lanjut ke mencari X totalnya, dimana rumusnya itu N1 dikali X 1 plus N2 dikali
X2 ditambah N3 kali X3 per N1 N2 plus N3. Di sini kita masukin nilai dari N1 nya. Ini ada 6, 1 2 3 4 5 6. Masukin 6. Kemudian untuk X1 nya sendiri itu 49. Begitupun juga dengan nilai yang N2 dan 3 nya. Ini ada 6 54 plus 6 55 per N nya tadi ini 6 plus 6 plus 6. Nah, untuk hasilnya 52,67. Nah, untuk keterangannya sendiri itu tadi jumlah dari D1 itu jumlah difference. Untuk X nya itu X total kelompok dan N nya itu jumlah dari masing-masing soal. Lanjut ke tahapan ke-6. Maksud saya tahapan kedua, yaitu between, dimana between ini rumusnya adalah N X1 dikurang X total tutup kurung kuadrat. Begitupun juga dengan nilai dari X2 dikurang X total kuadrat plus N X3 dikurang X total kuadrat per K-1. Masukin nilainya, N nya tadi 6, kemudian X1 nya itu 49, X totalnya 52,67. Plus 6, X2 nya itu 54 dikurang dengan 52,67 itu X totalnya. N6 X3 nya 55 dikurang dengan X totalnya 52,67 kuadrat per K nya ini 3 kurang 1. Untuk hasilnya didapatkan 62,0001. Nah, langkah selanjutnya kita mencari F hitung, dimana rumusnya adalah between per within, sama dengan ini kita tinggal masukin 52,67 untuk nilai between-nya, 62,0001 dibagi within-nya 16,4, itu hasilnya 3,78. Nah, setelah dari mencari F hitung didapatkan F hitung 3,78, kita selanjutnya melakukan
perbandingan antara hasil F hitung dan kritikal. Nah, F hitungnya kan ini sudah dapat 3,78. Setelah itu F kritikalnya 3,68. Nah, di sini kita masuk ke tahapan ke-6 di mana kita akan menentukan decision atau reject HO-nya, H0-nya maksud saya. Keterangan di sini tadi untuk menentukan antara nilai F hitung dan kritikal. Nilainya 3,78 dan 3,68. Nah, di sini F hitungnya itu lebih besar nilainya dari F kritikal. Jadi ini file to reject H0. Jadi dapat kita tulis untuk nilai F kritikalnya itu 3,68. Sementara untuk nilai F hitungnya 3,78. Selanjutnya itu langkah yang terakhir adalah kita menentukan kesimpulan. Nah, di sini tadi pertanyaannya adalah apakah beban kerja teller itu sama? Nyatanya di sini F hitungnya itu lebih besar dari kritikal. Jadi dapat kita simpulkan bahwa beban kerja dari setiap teller itu tidak sama. Oke, baiklah, itu tadi adalah penjelasan dari saya mengenai ANOVA satu arah. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh dua rekan saya mengenai ANOVA dua arah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.